Tidak. Belajar dari Allah pasti beda. Apa yang kita pelajari dari Tuhan, firman-Nya, dan kebenarannya pasti akan berbeda. Belum pernah kita dengar dari siapapun juga, karena Dia meningkatkan kebenarannya melalui hikmat dan pewahyuannya, sehingga kita mengerti maksud dan kebenaran dari firman Tuhan itu. Mencari Tuhan, 2 Tawarik 15 dan 16. Raja Asa, ketika dia mendengar seorang Nabi Asaria bin Oded yang dihinggapi roh Allah, datang dan menemui dia, berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu. Bila mana kamu beserta dengan Dia, bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan, mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya, dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu, tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan dan seterusnya. Kebenaran apa yang kita dapat pelajari dari 2 Tawarik 15 dan 16 ini? Yang pertama, ajakan untuk mencari Tuhan adalah ajakan yang baik dan benar. 2 Tawarik 14 ayat yang kedua. Raja Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pendupaan-pendupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Jadi mencari Tuhan adalah ajakan yang baik dan benar, dan ini berkenan kepada Tuhan. Berkenan artinya Tuhan senang. Raja Asa mengajak seluruh Yehuda untuk mencari Tuhan, dan mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan. Ayat yang ke-12. Yang kedua, mencari Tuhan haruslah merupakan kebutuhan kita, bukan pada saat kita membutuhkan Tuhan. Ayat yang tadi sudah dibacakan, 2 Tawarik 15 ayat 1-6. Jadi mencari Tuhan bukan pada waktu kesesakan, pada waktu keadaan tidak aman, pada waktu kacau atau keadaan perang, pada waktu banyak masalah dan pergumulan. Mencari Tuhan haruslah merupakan kebutuhan kita, bukan pada saat tidak membutuhkan Tuhan. Yang ketiga, mencari Tuhan itu suatu keharusan, bukan paksaan. Ayat 13 demikian, setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel, harus dihukum mati. Jadi di sini ada kata kalau tidak mencari Tuhan harus dihukum mati, dan Tuhan menyatakan kebenarannya. Baik anak-anak, baik orang dewasa, dan setiap orang, laki-laki dan perempuan, harus mencari Tuhan. Jadi mencari Tuhan itu suatu keharusan dan bukan paksaan. Yang keempat, orang yang mencari Tuhan seharusnya mengandalkan Tuhan. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-7. Kesalahan Raja Asa bersandar kepada Raja Aram. Dia tidak bersandar kepada Tuhan, dan Raja Asa, Alkitab katakan, telah melakukan kebodohan. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9.
Sebenarnya Tuhan mau limpahkan kekuatannya kepada Raja Asa jika ia bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Yang kelima, mencari Tuhan sampai akhir hidup kita setia. 2 Tawarik 16 ayat 12. Yang sangat disayangkan Raja Asa ini sakit hati karena mendengar perkataan seorang pelihat Hanani, seorang nabi. Di ayat yang ke-10, ia memasukkan Hanani ke dalam penjara. Karena Raja Asa sangat marah. Ya, karena dia bersandar kepada Raja Aram, bukan bersandar kepada Tuhan, ditegur oleh nabi ini. Jadi ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan, pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya, dan kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Ini yang sangat disayangkan. Ya, selama beberapa tahun ia mencari Tuhan bersama seluruh rakyatnya, dan di akhir hidupnya dia tidak mencari Tuhan. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia tidak meminta pertolongan Tuhan, tetapi melalui manusia, tabib-tabib untuk kesembuhannya. Tetapi ia tidak sembuh, akhirnya meninggal. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terputuslah orang yang mengandalkan manusia. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati.